Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tema hari ini adalah saling menasehati dalam Islam. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Siswa muslim juga punya kewajiban itu. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi predikat kepada kita sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan orang-orang yang gemar berdakwah. Banyak dalil atau ayat dan hadis yang menyebutkan kewajiban dakwah bagi setiap individu mukmin. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Amr anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ballighu anni walau ayah." Dari Abdullah bin Amr dituturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Metode dakwah yang pertama adalah dengan berkhutbah. Apa itu khutbah? Khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, atau sholat kusuf, atau wukuf, atau khutbah nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunnahan ibadah. Misalnya, khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunnahan akad nikah. Khutbah diawali dengan hamdalah, membaca sholawat, wasiat takwa, dan berdoa. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu, khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam, sehingga sepantasnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal-hal berikut yang seharusnya dimiliki oleh seorang khatib. 1. Seorang khatib harus memahami akidah yang sahihah atau benar, sehingga dia tidak sesat dan menyesatkan orang lain. 2. Seorang khatib harus memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. 3. Seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. Yang keempat, seorang khatib sepantasnya juga seorang yang soleh, mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangan, sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengarnya.
Berikut rukun 2 khutbah. Yang pertama, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Yang kedua, membaca sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, mengucap syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan yang keempat, berwasiat takwa. Yang kelima, membaca ayat Al-Quran walaupun 1 ayat. Dan yang keenam, berdoa untuk mukminin dan mukminat pada khutbah yang kedua. Syarat khutbah. 1. Khotib harus laki-laki. 2. Khotib harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. 3. Seorang khotib harus menutup aurat. 4. Seorang khotib harus berdiri apabila mampu. 5. Khutbah harus dilaksanakan dalam waktu duhur setelah adzan kedua sholat Jumat. Yang keenam, isi rukun khutbah, baik khutbah pertama dan khutbah kedua, harus didengar oleh jamaah sekurang-kurangnya 40 orang jamaah laki-laki dalam sholat Jumat. 7. Khotib harus duduk sebentar dengan tumak nina di antara 2 khutbah. 8. Khutbah pertama dengan khutbah kedua harus dilaksanakan secara berturut-turut. Begitu juga antara khutbah dengan sholat Jumat. 9. Rukun-rukun khutbah harus disampaikan dengan bahasa Arab. Demikian materi yang singkat pada hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Pesan dari saya, selalu patuhi protokol kesehatan, berbanyak berdoa, dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.